lebih mengenal lagi, lebih mengerti lagi tentang lagu-lagu slang, dan slang juga lebih mengenal lagi tentang how to be Islam yang santri-santri lebih tahu. Juga baru lagi gencar banget narkoba. Ada macam-macam narkoba yang sekarang sudah menyerangnya ke anak-anak kecil, ke adik-adik kecil, ke SD, levelnya udah SD lagi. Itu tanpa kita sadari bahwa sekarang zamannya perang udah nggak pakai senjata, tapi perang sudah pakai drugs, yaitu pembodohan satu generasi. Itu namanya proxy war. Jadi perang nggak pakai senjata api lagi, tapi mereka memerangi bangsa Indonesia lewat mengedarkan narkoba sebanyak-banyaknya masuk ke Indonesia, sehingga satu generasi anak-anak kecil, anak-anak muda ini otaknya rusak kabeh. Akhirnya otomatis bangsa kita kalah sebelum berperang, kalah dengan sendirinya, karena mereka menyerang kita lewat narkoba. Dimasukin semua narkoba di Indonesia ada. Bahayanya itu sekarang level ke anak-anak SD udah masuk. Jadi adik-adikku di pesantren Darussalam coba lebih terbuka matanya bahwa narkoba ada di mana-mana dan namanya bisa apa aja, bentuknya bisa macam-macam. Kita mesti cari tahu itu, mesti melek tentang itu, mesti terbuka tentang bahayanya, barangnya seperti apa. Karena merajut kebangsaan kalau mental dan otak pikiran kita nggak fokus dan lemot, istilahnya susah kita merajut. Jadi mudah-mudahan benteng utama untuk menolak serangan narkoba proxy war ini kita mulai dari pesantren Darussalam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kaitannya merajut kebangsaan dengan perang melawan narkoba adalah kita nggak mungkin bisa merajut kebangsaan kalau jiwa kita tidak sehat, pikiran kita tidak sehat, dan ancaman terhadap kesehatan jiwa dan pikiran adalah narkoba. Oke? Maka slang punya misi utama untuk itu. Dan selain narkoba, penyakit utama yang mengancam integritas kebangsaan kita adalah teroris. Betul? Teroris adalah paham pemikiran keagamaan yang meracuni generasi muda, merusak hati dan jiwa atas nama Tuhan dan kebenaran, sehingga masing-masing orang tega saling membunuh, tega saling mempersekusi dengan fitnah dan senjata gara-gara pemahaman agama yang salah dan tidak beradab. Betul? Jadi narkoba sama bahayanya dengan teroris. Tapi di pesantren banyak teroris, teror diiris-iris. Nah itu makanannya santri. Ya, oke. Jadi itu. Maka untuk memperkuat narkoba, perlawanan narkoba dan perlawanan terhadap teroris, kita perkuat jiwa panjang. Karena itu hasil ijtihadnya para ulama, para kiai. Ya, kita bisa gini gara-gara berkahnya sinar mas. Makanya kalau saya bilang narkoba, sampean jawab no. Pancasila yes. Sinar emas berkah. Nah gitu. Cocok apa cocok? Cocok. Terus kowe ben ngene ben sinar emas sumbangannya akeh. Oke, kita mulai ya. Selain Jaya, setuju. Oke ya. Narkoba no. Pancasila yes. Sinar emas slang. Oh, slang nggak ada matinya ya? Oke, jadi kalau slang nggak ada matinya. Setuju? Setuju. Narkoba? Pancasila? Sinar mas? Slang? Oke, sebelum saya minta Kang Bimbing, Kang Ridho dan Kang Ivan, kami mohon Sinar Mas untuk memberikan pertanggungjawaban.
ngopo ndak tak ajak slang barang ning pondok pesantren wis yo. Monggo. Awas nek kadung tuman sampean kudu tanggung jawab. Terima kasih Mas Astro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah mendengar dari Kang Kakak tadi, mengapa Sinarmas bekerja sama dengan Slang? Jadi Sinarmas ini kan perusahaan yang sudah besar dan dibangun dari kebersamaan. Sudah 78 tahun kita membangun Sinarmas ini. Sinarmas kemudian akhir-akhir ini kita prihatin kalau kita tidak pelihara kebangsaan kita ini, kita pecah belah, banyak contoh di negara lain. Oleh karena itu kita harus rajut kembali, kata Slang. Mengapa Slang? Slang itu bahasanya satu, musik sederhana, didengar oleh generasi yang berikut ini sampai ke generasi saya, bahasanya sama dengan musik. Itu lebih mudah. Kemudian mengapa di pesantren kalau keberagaman kebangsaan itu disuarakan dari pesantren yang homogen kepada dunia luar yang heterogen, itu lebih hebat daripada kita beragam menyuarakan kebersamaan. Itu beda artinya. Kalau pesantren yang menyuarakan kebangsaan, nilainya luar biasa. Oleh karena itu ada Slang yang kita sudah tahu semua, ada kepentingan kebangsaan, ada kelompok-kelompok dunia usaha yang memperhatikan ancaman-ancaman negara ke depan. Kita harus bersama melawan yang disebutkan kakak tadi, proxy war. Jangan sampai terjadi apa yang terjadi di Suriah kepada kita. Jangan sampai terjadi apa yang terjadi di Irak kepada kita. Itu harus dibentengin. Dan itu harus dimulai dari generasi-generasi ini ke depan. Kita yang sudah sepuh ini, saya sepuh ini, akan menyaksikan nanti betapa kuatnya bangsa kita yang dimotori tokoh-tokoh yang dari pesantren. Oleh karena itu, Slang dengan bahasa musik yang sederhana yang bisa dipahami oleh kita, membawa kita untuk mengingatkan kembali. Ayo, kita ini bangsa besar, kita punya potensi yang luar biasa. Ekonomi kita akan menjadi nomor 3 dan sampai nomor 5 10 tahun ke depan. Kita akan mengalahkan negara-negara lain. Ditunjang oleh keyakinan beragama kita yang kuat, keberagaman kebinekaan kita pelihara. Saya yakin apa yang disuarakan oleh Slang di mana-mana, panjang luar biasa. Saya tambah salut. Oleh karena itu, inilah yang momentum yang ingin dilakukan oleh Sinarmas. Kita berbagi berkah. Kita mulai dari pesantren ke pesantren berikutnya, ke pesantren berikutnya. Mudah-mudahan terbangunlah bangsa yang kita idamkan di masa yang akan datang. Itu Mas Anto, kira-kira dari kenapa? Terima kasih Pak San, luar biasa. Jadi ini awal pertama ini 4 pesantren. Nanti kalau Sinarmas makin jaya, makin berkah, makin berkembang, insya Allah 99 pesantren. Kayak Asmaul Husna, insya Allah. Selainnya kasih Depok. Ya, jadi itu misi kita bersama. Jadi Slang punya sumber daya melalui irama dan nada mengetuk hati dan jiwa untuk menguatkan persaudaraan. Pesantren punya akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang merajut persaudaraan dan keberagaman di bumi Indonesia ini. Jadi sudah klop. Jadi nggak usah ditanya-tanyain lagi, ya. Oke. Nah sekarang Mas Bimbing mau nambah apa langsung dialog? Oke, langsung tanya jawab, silakan tanya. Yang tanya dapat door prize. Ayo. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya. Khusus santri ya. Santri orangnya. Awas, aku sudah kiai takon santri mana itu. Ya, oke. Mas Piye itu yang pakai jas. Nah, mana mic Kiai? Nah, door prize-nya disiapkan. Ya langsung dikasih. Biar ada bukti. Ya. Sebutkan nama, nomor sepatu, nomor rekening, siapa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Estiani. Maya Estianti. Saya ingin bertanya, upaya apa yang akan kakak-kakak lakukan dengan prestasi yang sudah mendunia, terutama di Indonesia ini, yang sudah dikenal banyak orang dari anak kecil sampai dewasa, untuk merajut kebangsaan Indonesia ini dalam konteks moral penerus bangsa yang semakin rendah dengan diracuni hal-hal negatif dari luar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicatat dulu atau langsung jawab? Langsung jawab. Soalnya susah jawab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kepercayaan diri itu yang penting buat kita. Di era sosial media, di era teknologi, di era komunikasi yang mudah dan cepat, kita harus punya percaya diri untuk menghadapi. Seperti pisau kalau di tangan tukang buah, dia bisa buat apa, potong buah ya, tapi kalau di tangan rampok dia bisa apa, nyolong barang orang. Jadi balik, makanya kenapa kita keliling pesantren, karena kita percaya banget bahwa pesantren adalah benteng moral Republik Indonesia. Banyak manusia-manusia Indonesia yang butuh dimasukin ke bengkel untuk dibenerin moralnya, untuk dikuatin semangatnya. Dan masuk ke pesantren salah satu hal yang paling mulia untuk bisa membenarkan itu semua. Jadi ya, kepercayaan diri yang membuat kita menghalau apa, ide-ide yang tidak bagus untuk masuk ke Indonesia. Insya Allah sih. Jadi jangan malu jadi orang Indonesia. Kita negara yang dengan muslim yang paling banyak, jadi pemikiran Islam harus kita yang menentukan. Mudah-mudahan dengan begitu kita bisa membawa Islam yang damai ke seluruh dunia, insya Allah. Terima kasih Mas Budi. Jadi harus pede, Mbak ya. Jangan ikut-ikutan negara lain bebas, kita terus ikut-ikutan pakai narkoba. Pede, percaya diri. Jadi santri harus pede, jadi selengker harus pede. Karena penentu masa depan adalah santri dan selengker. Nah itu. Rasa dikeploi kalau manut dolo itu. Ayo yang kedua, ya. Ayo. Ya tenang aja, rasa kesusuran saya disusoni ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Karsa Masuda. Saya bertanya sama Kakak Asai. Ya. Jadi dulu saya pernah nonton film Gak Ada Matinya kan. Di situ kan mau sebenarnya Kakak Asai pernah dalam posisi masa-masa kawan. Di situ kan motivator terbesar itu kan Bunda sendiri. Apa sih kata-kata Bunda Kakak yang gimana yang bisa buat Kakak sadar, yang bisa buat Kakak berubah, atau motivasi yang gimana dari Kakak yang bisa buat Kakak bisa menjadi hamba yang lebih baik dari sebelumnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di film Selenggar Matinya itu ya, itu memang film itu menggambarkan bahwa selain waktu itu 3 orang, saya, Ivan, Dimpin, sama kakak itu pada saat itu terkena narkoba. Dan momennya pada saat itu juga di tahun 2000, sebelum tahun 2000 ya, Bunda yang ada mengajak dan bukan mengajak lagi, memaksa. Karena pada saat itu kita memang sudah mau rehabilitasi, tapi emang belum ada momennya. Tapi alhamdulillah dengan Bunda yang memaksa, keluarga yang mendorong, teman-teman keluarga yang menyemangati, akhirnya kita bisa berrehabilitasi
Yang pastinya sih sebenarnya untuk orang yang terkena narkoba itu risikonya cuma ada dua. Kalau nggak mati, tangkap. Nah, kita ini sebenarnya alhamdulillah termasuk orang yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena nggak banyak orang yang selamat, jadi jangan coba-coba untuk coba narkoba. Mungkin Bunda Ivet bisa bercerita bagaimana membina anak-anak sampai bisa keluar dari belenggu dan jerat narkoba pada saat itu. Monggo Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja ya Pak. Mohon maaf pada Bapak pimpinan pesantren Darussalam dan Bapak dari Sinarmas. Saya mau ngobrol sedikit, yaitu pada waktu slang tahun 19 pada tahun 1994 slang itu kena narkoba. Jadi tapi Bunda kan nggak ngerti apa sih itu narkoba gitu. Terutama anak laki ya yang mesti denger ya. Karena kok Bim-Bim itu orangnya pendiam, nggak pernah. Kadang-kadang saudara-saudaranya pada tanya, Bunda, Mas Bim-Bim bisa ngomong sih nggak gitu. Nggak pernah ngomong, jarang. Pendiam anaknya. Pada waktu kena narkoba, waduh hebat ngomongnya, marah-marah, minta ini marah, minta itu marah, panggil pembantu marah. Ini kenapa anak saya kok berubah gitu. Akhirnya saya mendekat. Taunya rupanya kalau orang kena narkoba itu banyak akalnya, tapi jangan ditiru ya. Itu dia pura-pura piara kucing, pura-pura piara ikan mas koki. Nah jadi itu ada yang datang selalu tanya, Bim, sama sih kok sering banget ada orang datang ke rumahmu gitu. Itu rumah tukang jual makanan ikan, loh tukang itunya kucing gitu. Jadi itu kan semua udah bohong tuh ya. Jadi Bunda pikir nggak percaya ini. Suatu hari ya Bunda pura-pura nyapu di depan halaman tuh ada pohon, pura-pura nyapu. Gak lama dia keluar dari rumah Bunda, lari gitu, tak liatin aja. Satu lagi lari lagi set, wah ini apa nih kira-kira. Akhirnya mendekat, jadinya Bunda tahu, oh ini anak adalah kena obat yang terlarang hidup. Rupanya mereka itu pakai obat itu pada waktu itu kakak sama bibim ke Bali. Katanya temannya bilang di Bali, Bim, kak, gua punya itu barang baru. Apa katanya mereka ini bilang putau. Lalu kakak kan nggak tahu itu apa putau, dia kira bir Cina itu kan namanya putau. Dia ambil gelas. Tahu-tahu dijawab sama temannya itu, bukan itu, lain sekarang, bukan itu. Akhirnya dikasih tuh lainnya dari 94 itu. Nah, begitu dikasih, mereka tuh kayak orang mau mabok gitu loh. Mau muntah, mau apa segala. Tapi besok pagi bangun udah kepengen lagi. Nah, itu yang ketergantungan dibilang tuh itu. Jadi walaupun tidak enak, rasa mau muntah, tapi pengen lagi. Begitu kerasnya obat itu. Akhirnya Bunda di tahun 96 masuk ke manajemennya slang. Padahal kegiatan Bunda banyak sekali dengan DKI. Itu apa, mengajak ibu-ibu, mengajak rumah untuk menghias dengan taman di rumahnya masing-masing. Jadi seluruh Indonesia kita
pergi, Bunda waktu itu yang diinikan oleh Bukin diberi piala bergilir. Tapi setelah itu Bunda lebih berkorban untuk anak ini gitu. Akhirnya Bunda 96 masuk di manajemennya Slang dan terus mengikuti mereka pergi kemanapun juga. Dalam sakit itu yang mau untuk jadi sponsor show ada satu dari rokok. Tetapi kalau mereka nggak dapat itu habis gitu selain waktu itu. Akhirnya alhamdulillah walaupun kita dikasih cuma 10 kota, akhirnya hidup lagi selain itu. Kemudian pada tahun 2000 itu ada undangan untuk ke Jepang, tapi dengan catatan harus bersih, tidak kena narkoba. Wah, gimana ini? Akhirnya Bunda usahakan untuk mereka berobat, dapat dengan obat Cina itu. Jadi dalam 10 hari dikasih itu obat sekali minum 10 kapsul, 10 dan sehari 4 kali. Jadi 400 kapsul dalam 10 hari mereka harus menghabiskannya. Nah, dalam 3 hari obat itu tenang. Mulai selesai 3 hari keempat mulai lagi biasanya keluar. Nah, ada di film kan, yaitu film Slang Nggak Ada Matinya. Sayang kita pesantren belum diputar ya. Itu pada waktu film itu dibuat, itu bukunya memang Bunda yang nulis. Dan isinya itu mereka mabuk lagi. 3 hari itu Bimbing lari minta obat lagi. Kenapa aku filmnya memang pada waktu Bimbing lari mau keluar, dia bilang ada bandar di depan yang bawa obat untuk saya katanya. Terus Bimbing lari ke depan, istrinya itu padahal cuma digini sedikit blek jatuh begitu, padahal sok gagah. Obat itu cuma sok gagah aja, tapi tidak ada kekuatan apa-apa, malah disenggol sedikit aja udah jatuh. Akhirnya lama-lama ya pelan-pelan kita berobat sampai 10 hari. Detoksikasi itu 10 hari dengan 400 kapsul. Kemudian mereka mulai sehat. Tapi kejadian yang terjadi di Indonesia ataupun di Jakarta itu mereka nggak sadar. Tanya, oh banyak gedung tinggi-tinggi apa sih itu mah katanya. Padahal itu gedung di Jalan Sudirman yang sudah lama berdiri, mereka nggak tahu. Gitu. Nah, begitulah rusaknya otak kalau kena narkoba. Gitu. Ini pengalaman kejadian yang betul loh, terjadi pada Slang. Jadi Bunda mengasihkan ini pengalaman yang betul-betul terjadi. Jadi jangan, bukan yang bohong, bukan cerita bohong, tapi ibu-ibu saya minta setelah anaknya sembuh. Masih langsung kasih dia langsung foto. Saya nanya nih, siapa yang hafal Pancasila? Saya Sebut Pancasila dari sila kelima sampai sila ke-1. Dibalik, yuk. Pancasila 5. Ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 3. Pancasila, sila kelima, persatuan. Waduh, parah nih. Mohon maaf, Pancasila tidak boleh dibalik. Harus dari 1 sampai dengan 5.
Ini dalam rangka pendidikan, Pak, supaya mereka tidak boleh ya. Ulang. Oh, oke, nggak boleh. Nggak boleh. Oke, sekarang saya tanya, sila kelima bunyinya apa? Sila kelima bunyinya apa? Kemanusiaannya kita. Sila ketiga bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Sekarang kakak yang ngasih pertanyaan kakak. Yang foto siapa? Kami ketahuan bawa HP nih. Mas kakak tanya. Ya, saya tadi sempat ngomong bahwa Mas Astro, Mas Leng sama Sinarmas ini melakukan tur ke pondok-pondok pesantren. Ini pondok pesantren yang ketiga. Siapa yang bisa tahu ada beberapa pesantren yang kita mau kunjungin untuk tur kali ini? Putri. Oh. Berapa? Yang maju. Ada berapa? Ada berapa? Ada 5. Gak bisa dilalat, salah. Mana? Ya, sini. Ada berapa? Ya, 4, betul. Sekarang Bimbing, siap-siap bertanya. Yuk. Ya, kan Seleng udah punya 22 album. Gue pengen tahu, ada yang tahu nggak? 5 lagu aja judulnya lagu Seleng. 5 lagu. Satu, bendera Stadia. 2, kau tak bisa. 3, ku kejar, ku ketangkap. 4, kamu harus pulang. Masa dulu ketinggalan zaman. Itu liriknya bukan judulnya itu. Ganti. Saya mana 5? Satu terlalu manis. Kita bisa tidak dari penyelamat. Ulmunbus generasi biru. Sekarang Reza kasih pertanyaan. Sayangnya, saya apa yang susah nih? Susah. Oke. Kita ngomong Pancasila. Sila pertama, Pancasila, ada berapa butir? Iya, paling harus tahu kan? Ada berapa butir Pancasila? Sila pertama. Sila pertama ada berapa butir? Pancasila 35 butir. Ada berapa butir? Ya. 3. Salah. Berapa? 4, betul.